Kali ini kita akan mempelajari formula dan fungsi pada Excel. Yang pertama adalah formula. Formula atau rumus pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Nah, yang perlu dicatat bahwa cara menggunakan rumus Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi, dalam menuliskan rumus pada Excel harus didahului dengan tanda sama dengan. Operator Excel. Sebelum kita beralih ke fungsi Excel, kita harus tahu dulu nih operator Excel apa aja sih yang sering digunakan di Microsoft Excel. Nah, pada Excel dikenal 4 macam tipe operator perhitungan, yakni operator aritmatika, operator perbandingan, operator teks, dan operator referensi. Pertama, ada operator aritmatika. Operator aritmatika terdiri dari plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan atau negasi, asterisk untuk perkalian, forward slash untuk pembagian, persen untuk persentase, dan caret untuk pemangkatan. Kedua, ada operator perbandingan. Terdiri dari equal sama dengan, greater than lebih besar dari, less than kurang dari, greater than or equal to lebih besar atau sama dengan, less than or equal to, kurang dari atau sama dengan, not equal to, tidak sama dengan. Yang ketiga ada operator teks, yaitu ampersand. Gunakan ampersand atau tanda dan untuk menggabungkan satu atau beberapa string teks untuk menghasilkan sebuah teks tunggal. Dan yang terakhir ada operator referensi, yaitu colon atau titik dua, koma, semicolon atau titik koma, dan space. Oke, kita beralih ke fungsi Excel. Fungsi Excel itu apa sih? Yaitu adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan oleh Microsoft Excel atau dengan kata lain formula siap pakai yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Dan untuk kali ini aku cuma menjelaskan 2 rumus kepada kalian nih. Yang pertama ada sum. Fungsi sum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Ini dia rumus sum. Misal, kita ingin mencari jumlah data dari sel B7 sampai B11. Maka rumusnya sama dengan sum dalam kurung B7 colon atau titik 2 B11 tutup kurung. Nah, biar nggak bingung, kita langsung aja ke contoh soal. Di sini ada harga dari beberapa barang, dan kita mau jumlahin semua harganya. Maka rumusnya sama dengan sum, dalam kurung, kita klik yang paling atas, tahan, tarik ke bawah. Nah, di situ udah tertulis tuh, B2, titik 2, B5. Maka kita tinggal tutup kurung dan enter. Kedua yang akan kita bahas adalah fungsi if. Fungsi if memungkinkan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki 2 hasil. Hasil pertama jika perbandingan Anda benar, dan hasil kedua jika perbandingan Anda salah. Ini dia rumus if. Misal kita ingin mencari apakah sel A2 dan B2 itu sama, maka rumusnya sama dengan if dalam kurung A2 sama dengan B2, titik koma sebagai pemisah argumen. Nah, untuk Windows 10 ke atas biasanya dia menggunakan titik koma. Tapi kalau Windows 7 dia biasa menggunakan koma. Sama, titik koma lagi, dan tidak sama, tutup kurung. Nah, di sini kan ada tanda kutip. Di sini tanda kutip digunakan untuk huruf saja. Semisal dia angka, tidak perlu menggunakan tanda kutip. Kita masuk ke contoh soal. Di sini aku sudah punya daftar gaji PT17. Nah, kita akan mencari gaji pokok, pajak, dan total gaji. Di sini pergolongannya itu gaji pokoknya berbeda-beda, berarti patokan kita ada di golongan. Dan pajak juga sama, pergolongannya berbeda-beda. Dan yang pertama kita cari adalah gaji pokok. Kita akan memakai rumus if, sama dengan if, dalam kurung kita cari dulu logical testnya atau argumen pertama, menggunakan golongannya ya. Golongannya berada di sel B5, sama dengan
1A. Maksudnya adalah kalau B5 sama dengan 1A, maka value if true-nya berapa? 600.000. 600.000. Kita kasih koma pemisah argumennya ya. Kita tulis if lagi karena di situ ada dua golongan yang belum kita tulis ya. If, kita klik lagi selnya B5 sama dengan 1B. 1B. Nah, di situ 1B ada berapa tuh? 800.000. Pemisah 800.000. Itu adalah value if true-nya. Sekarang kita value if false-nya nih. Berarti sisanya adalah 1 juta. Kita ketik 1 juta. Nah, tutup kurung 2 kali sesuai buka kurungnya ya. Enter. Oke, kita udah ketemu di sini. Kita tinggal klik, tarik ke bawah, tahan, tarik ke bawah, dan ketemu semuanya deh. Selanjutnya, kita akan mencari pajak. Di sini untuk mencari pajak itu adalah gaji pokok dikali pajak. Sedangkan pergolongannya itu pajaknya berbeda-beda. Maka rumusnya if, dalam kurung, kita klik lagi selnya B5, itu maksudnya adalah kalau B5 itu sama dengan 1A, kita ketik 1A ya. Nah, kasih pemisah, maka berapa tuh gaji pokok dikali pajak? Kita klik gaji pokoknya yang ternyata berada di sel D5, dikali pajaknya 1A, 2%. 2%. Koma lagi ya pemisahnya. Nah, di sini kan masih ada dua golongan lagi, maka kita ketik lagi nih if. If dalam kurung lagi, kita klik lagi selnya B5 sama dengan 1B. Ini maksudnya adalah kalau B5 itu sama dengan 1B, maka kita kasih pemisahnya ya. Nah, di sini gaji pokok lagi diklik lagi D5 dikali berapa tuh kalau 1B? 3%. Itu adalah value if true-nya. Nah, berarti tinggal yang 1C kan, nggak usah tulis lagi 1C-nya, sama kayak tadi, tinggal D5 dikali, berapa untuk 1C? 4%. Itu adalah value if false-nya ya. Sekarang tutup kurung 2 kali seperti tadi, tinggal enter, nah ada ketemu semua, sama kayak tadi, tinggal kita klik tahan, tarik ke bawah, nah udah selesai. Selanjutnya, total gaji. Total gaji memakai rumus SUM, gampang banget ya. Sama dengan SUM dalam kurung, kita klik gaji pokok, yang paling atas itu gaji pokok, kita klik tarik ke kanan, berarti itu adalah D5, range E5, tutup kurung, dan enter. Nah, kalau udah ketemu, kita sama kayak tadi nih, klik tahan, tarik ke bawah. Nah, udah ketemu juga. Sekarang kita cari total. Total sama aja, kita pakai rumus SUM. SUM dalam kurung, kita klik lagi yang paling atas, tahan tarik ke bawah, nah berarti itu adalah D5 range D9, tutup kurung, enter. Nah, udah ketemu semua kan? Selesai deh.